kasih setia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo jadi berkat, melayani bersama-sama dengan saya, bagikan kembali renungan singkat yang memberkati saudara ini, sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh mengalami berkat-berkat kekuatan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita tatkala merenungkan firman Tuhan. Dan bagi saudara yang baru pertama kali bergabung, baru pertama kali mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini, saya Pastor Glenn Latuheru mengucapkan selamat bergabung. Saudara bisa support pelayanan ini dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara bagikan kembali dan komen apa yang memberkati saudara, sehingga program ini boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat setiap kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami hidupi semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan hari ini kembali kami, sebelum memulai segala sesuatunya, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Berkati setiap umat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu pada saat yang indah ini Tuhan, sehingga setiap kami boleh mengalami lawatan dan kuasa Tuhan dimanapun kami mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, prasangka atau sangkaan itu seringkali menipu kita. Sudah dikasih dalam Tuhan, kita berpikir mungkin suami kita sedang selingkuh, kita berprasangka bahwa mungkin istri kita sedang kecewa, kita berprasangka bahwa tetangga kita lagi tidak suka sama kita, kita berprasangka. Nah, berprasangka merupakan cara atau bermainnya kuasa si jahat, saudara dikasih dalam Tuhan, yang membuat hati kita akhirnya tidak tenang. Padahal prasangka-prasangka itu seringkali bukan merupakan sebuah kenyataan atau realita yang terjadi. Kita lihat sama-sama dalam Mazmur 31 ayat 23. Pemazmur pernah mengalaminya. Aku menyangka dalam kebingunganku. Perhatikan ya saudara, jadi orang yang suka berprasangka itu sebenarnya orang yang lagi bingung. Bener gak sih dia seperti ini orangnya? Jangan-jangan dia seperti ini. Bener gak sih kejadiannya akan seperti ini? Jangan-jangan. Dia mulai merangkai-rangkai. Kenapa? Karena dia bingung. Itu sebabnya pemazmur katakan, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mataku. Pemazmur bilang, jangan-jangan Tuhan udah ngejauhin hidup saya nih. Jangan-jangan Tuhan udah gak lagi memperhatikan hidup saya. Jangan-jangan Tuhan udah gak mendengarkan doa saya. Jangan-jangan setiap pergumulan ini sia-sia saya datang sama Tuhan. Itu kan permainan si jahat supaya kita tidak lagi memiliki pengharapan. Supaya kita tidak lagi mau berdoa, malas berdoa, tidak lagi beribadah. Kenapa? Jangan-jangan gitu loh, berprasangka. Tetapi Alkitab pemazmur katakan selanjutnya, tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Saudara, prasangka-prasangka ini yang seringkali dimainkan oleh si jahat, yang membuat kita bingung. Yang membuat kita bingung. Kalau orang udah bingung, dia berprasangka buruk, akhirnya ribut sama suami, ribut sama istri, ribut sama anak-anak, ya kan? Ribut sama orang tua, ribut sama mertua, ribut sama tetangga, ribut sama hewan peliharaan. Semua ribut karena mulai berprasangka. Dan prasangkanya bukan prasangka yang baik, berprasangka buruk, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pemazmur pernah mengalaminya. Dia memiliki prasangka kepada Tuhan. Oh Tuhan, jangan-jangan Tuhan telah membuang aku. Aku telah terbuang dari hadapan matamu. Jangan-jangan Tuhan gak sanggup tolong masalah rumah tangga saya. Jangan-jangan Tuhan gak bisa sembuhkan sakit penyakit saya. Makanya pemazmur teruskan selanjutnya. Tetapi sesungguhnya, bukan dalam kebingungan, tetapi sesungguhnya inilah yang terjadi. Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Hati-hati kalau hari-hari ini engkau sedang memiliki prasangka yang buruk terhadap saudaramu kah? Terhadap adikmu, kakakmu, terhadap sepupumu, terhadap orang tuamu, terhadap istrimu, menantumu, suamimu. Patahkan itu dalam nama Yesus.
patahkan itu. Oh mungkin saudara bilang, tapi benar kok pendeta, ini kejadiannya begini loh, ini kejadian. Itu belum tentu kebenarannya. Kalau saudara masih berprasangka, itu kalimatnya masih jangan-jangan gitu loh. Masih belum tentu benar. Nah, hal ini pernah dialami juga oleh Saul. Kita tahu bersama bagaimana Saul mulai mendengki Daud oleh karena apa? Karena prasangka. Jangan-jangan Daud mau mengambil kedudukanku sebagai seorang raja ini. Sehingga akhirnya dari saat itu Saul berusaha untuk membunuh Daud. Mengerikan, prasangka yang buruk bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Prasangka yang buruk bisa membuahkan kelakuan-kelakuan, perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah ini yang saya mau bagikan hari ini. Hati-hati sekali. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hati-hati sekali dengan lahirnya prasangka. Itu sebuah kebingungan. Orang kalau bingung apa? Bingung tanya. Iya kan, jangan mulai prasangka. Kalau saudara mulai berprasangka pada seseorang, ngomong sama orang tersebut. Nyatakan apa benar ya seperti ini. Kalau orang itu bilang, oh enggak kok. Oh berarti ternyata ini prasangka saya. Selama ini berarti saya salah. Selama ini itu hanya permainan si jahat aja, mempermainkan pikiran saya, membuat saya nggak tenang. Bayangkan, hanya oleh karena prasangka ada orang nggak bisa tidur tengah malam. Ini miris. Dia mulai berpikir, aduh bener ya, dia berusaha jahat dalam hidup gue ya. Padahal ini semua dibangun oleh dia yang karena mendapatkan informasi yang tidak benar, tidak valid, atau setengah dari informasi yang dia lihat, yang dia dengar. Sehingga akhirnya dia mulai membangun prasangka itu yang membuat dia bingung dan pada akhirnya tidak tenang. Dia tidur pun gak nyenyak. Orang-orang seperti ini yang membangun prasangka tidak akan nyenyak tidurnya saudara. Karena berpikiran, dan saudara tahu pikiran yang prasangka ini belum tentu benar. Belum tentu benar, makanya gali kebenaran, bangun firman Tuhan, baca firman Tuhan. Sehingga akhirnya hati kita tidak dipenuhi dengan prasangka-prasangka buruk. Jangan-jangan dia begini nih, jangan-jangan suami gua, jangan-jangan istri gua, jangan-jangan mertua gua nih, jangan-jangan menantu gua, jangan-jangan dia merancangkan kejatuhan buat usaha gua nih, jangan-jangan dia main ini nih, kuasa-kuasa kegelapan, berusaha ngancurin. Semua masih pakai kalimat jangan-jangan, itu namanya prasangka. Belum tentu benar, dan kenyataan yang benar adalah kita masih bingung, saudaraku. Kita masih bingung. Caranya gimana Pak? Jangan kebanyakan mikir yang jelek terhadap orang. Itu kuncinya. Saya ulangi sekali lagi, jangan kebanyakan mikir sesuatu yang jelek kepada orang lain. Ayo bangun dirimu. Kalaupun memang kenyataannya dia benar melakukan sesuatu yang jahat, saya percaya firman Tuhan, dia Allah yang adil. Dia akan menyingkapkan segala sesuatunya. Dia akan berlaku adil. Dia akan buka segala sesuatu yang tertutup. Karena firman Tuhan, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan dalam kehidupan kita. Jangan bangun prasangka. Karena prasangka hanya membuat kita bingung, membuat kita tidak sehat, dan ujung-ujungnya prasangka akan membuahkan suatu perbuatan yang juga jahat, saudaraku. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami kalau hari ini ada di antara umat Tuhan yang sedang membangun prasangka-prasangka buruk kepada suaminya, kepada istrinya, kepada teman-teman pelayanannya, kepada mertuanya, kepada menantunya, bahkan mungkin kepada adik kakak, teman-teman yang lain. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, biar firman Tuhan mengubahkan hati kami. Kami mau belajar membangun apa yang baik buat setiap orang. Kami gak mau membiarkan pikiran jahat itu ada dalam pikiran kami, sehingga kami mulai berpikir hal-hal yang jahat terhadap rekan-rekan kami, terhadap sesama kami. Karena kami percaya ketika Tuhan mereka melakukan sesuatu yang tidak adil, maka Tuhan akan menyingkapkan segala sesuatunya. Tapi bagian kami tidak mau membangun prasangka yang buruk, tapi biarlah Tuhan menyingkapkan segala sesuatunya sesuai dengan kebenaran dan keadilan Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap apa yang mereka kerjakan, memberkati rumah tangga mereka, memberkati keluarga mereka. Tuhan jaga, Tuhan pagari hidup setiap masing-masing mereka, sehingga umat Tuhan tetap terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Bahkan hamba berdoa kalau ada yang sakit, di dalam nama Yesus hamba lepaskan berkat kuasa kesembuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan bagi mereka. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap mereka yang sakit dimanapun mereka mendengarkan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara.
Haleluya. Stop berprasangka yang buruk. Stop membangun hal-hal yang negatif dalam pikiran kita terhadap orang lain. Mulai berpikiran yang membangun terhadap orang lain. Karena kalaupun memang kenyataannya seperti itu, Tuhan akan singkapkan segala sesuatunya di hadapan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.